Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Bu Suci selaku dosen pengampu mata kuliah Patologi Penyakit Tidak Menular dan teman-teman yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok hubungan dislipemia dengan kejadian penyakit jantung koroner akan memaparkan hasil dari review jurnal kami yang beranggotakan saya sendiri, Febvia Novita Sitanggang, Agnes Kartika Widya, Miftahul Aba, Dramian Silaf Kartini, Nur Fadila, Dinda Cantika Aulia, Anastasia Brenda. Berikut pemaparan dari review kami. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit degeneratif dengan masalah serius. Prevalensinya terus meningkat. Situasi khawatir tentang penyakit arteri koroner dikenal sebagai sindrom akut atau koroner akut. Sindrom koroner akut atau ACS adalah penyebab angka kematian tertinggi di dunia berdasarkan data dunia 2015. Organisasi Kesehatan atau WHO melaporkan bahwa penyakit kardiovaskular 17,5 juta kematian atau sekitar 31% kematian keseluruhan, dan yang di seluruh dunia 7,4 juta orang dengan sindrom koroner akut. Penyakit ini diperkirakan 23,3 juta kematian hingga 2030 berdasarkan Survei Kesehatan Dasar 2015 menjelaskan penyebab utama kematian di Indonesia terkena stroke, yaitu 26,9 dari semua penyebab kematian oleh penyakit jantung koroner adalah 9,3%. Oleh karena itu, ketika kedua penyakit digabungkan sebagai penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Ini sesuai dengan 36,2 dari semua penyebab kematian. Patofisiologi SKA atau sindrom koroner akut melibatkan aterosklerosis yang merupakan proses terbentuknya plak yang terdapat pada intima dan arteri. Aterosklerosis ini terjadi sepanjang usia sebelum akhirnya memberikan manifestasi klinis. Faktor risiko yang terjadi antara lain dislipidemia, hipertensi, diabetes, dan merokok. Faktor ini berisiko merusak endotelium pembuluh darah dan akhirnya menyebabkan disfungsi endotel yang membantu proses aterosklerosis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur review yang diambil dari berbagai jurnal nasional maupun internasional, yang meliputi aktivitas pengumpulan, kemudian evaluasi, dan pengembangan penelitian dengan fokus tertentu. Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu bahwa pasien dengan dislipidemia berisiko dua kali untuk menderita PJK atau penyakit jantung koroner dibandingkan pasien yang tidak terkena dislipidemia. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Muhani pada tahun 2020 dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pasien dislipidemia dengan kejadian
SKA atau sindrom koroner akut, di mana pasien dislipidemia berisiko 8 kali untuk menderita SKA dibandingkan dengan pasien yang tidak dislipidemia. Definisi dari penyakit jantung koroner merupakan penyakit degeneratif dengan permasalahan yang serius karena prevalensinya yang terus meningkat. Keadaan yang mengkhawatirkan dari penyakit jantung koroner adalah pada fase akut atau disebut dengan sindrom koroner akut. Faktor penyebab dari SKA melibatkan aterosklerosis yang merupakan proses terbentuknya plak yang berdampak pada intim dari arteri. Proses aterosklerosis ini terjadi sepanjang usia sebelum akhirnya memberikan manifestasi klinis. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi terjadi sindrom koroner akut seperti yang pertama umur, kedua jenis kelamin, yang ketiga keturunan. Dan faktor yang dapat dimodifikasi seperti yang pertama dislipidemia, yang kedua hipertensi, ada diabetes, mellitus, merokok, dan obesitas. Next. Nah, pembahasan dari jurnal barusan definisi dan faktornya udah dibahas ya. Nah, di sini faktor dari dapat dimodifikasi seperti dislipidemia. Nah, di sini biasanya kerusakan pada endotel pembuluh darah. Jika kematian endotel terjadi akibat dari oksidasi yang menyebabkan adanya respon inflamasi, di mana respon angiostensi 2 menyebabkan gangguan vasodilatasi dan menyentuhkan efek protrombik dengan melibatkan platet dan faktor koagulasi. Nah, selain itu, faktor yang dapat dimodifikasi ataupun tidak dapat dimodifikasi selain penyebab tersebut biasanya disebabkan karena masyarakat itu kurang memperhatikan makanan-makanan yang seimbang serta lebih suka mengkonsumsi junk food, terutama dalam hal melakukan aktivitas fisik, sehingga makanan yang kurang sehat yang dikonsumsi tidak terbakar dengan baik, yang menyebabkan penumpukan di dinding arteri dan terjadi aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini biasanya terjadilah penyebab sindrom koroner akut. Next. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, kita dapat menyimpulkan bahwa penyakit jantung koroner adalah penyakit dengan fase akut yang disebabkan oleh dislipidemia sebagai faktor penyebab terjadinya penyakit jantung koroner dengan menyebabkan kerusakan edetol pembuluh darah. Nah, biasanya sindrom koroner akut ini disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat yang tidak baik. Dan dari jurnal, kita dapat melihat bahwa dislipidemia memiliki hubungan yang bermakna terhadap kejadian penyakit jantung koroner. Demikian hasil dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam pemaparan kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.